Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi. Oke sahabat tani, kita akan bahas pertanyaan tentang Pak MKP dengan KNO3 tadi, KNO3 putih, apakah itu cocok untuk dikocor Pak, dan bagaimana hasilnya kalau kita berikan pengocoran. Nah, jadi sini ceritanya kita berceritakan perbandingan penyepraian dengan kocor itu seperti apa ya sahabat tani ya. Oke, akan kita bahas sahabat tani ini karena pertanyaan, jadi harus saya jawab ya. Jadi untuk sahabat tani yang lain ya, yang pertanyaannya belum saya jawab ya, mohon sabar ya. Kita bahasnya satu persatu karena di setiap videonya ini saya rangkum satu persatu dengan jelas dan detail. Oke, baik sahabat tani, mungkin dan perlu kita pahami dulu tentang keadaan serta kondisi lingkungan kita di saat ini sahabat tani. Karena kenapa seperti itu? Karena perbedaan iklim di mana-mana. Seperti misal sahabat tani yang ada di Lampung, mungkin di saat ini lagi musim hujan, ya. Mungkin di tempat sahabat tani kita yang berada di daerah Bali, mungkin saat ini lagi jarang hujan. Nah, kalau di tempat kami ini lagi musim angin, ya, musim angin dan jarang hujan. Nah, jadi saya di sini berusaha mencoba supaya sahabat tani mudah mengerti dari maksud saya ini ya sahabat tani ya. Jadi saya simpulkan dengan kalimat yang sederhana aja ya, karena perbedaan iklim kita tadi yang bikin ini semuanya berbeda-beda. Saya lihat konten per konten ya di YouTube, banyak sekali pro kontra mengenai MKP dan KNO3 putih tadi. Ada yang bilang MKP jika dimix dengan KNO3 putih maka akan menjadi NPK ya. Ada juga yang bilang MKP dengan KNO3 itu dipakai lebih baik terpisah, jangan dicampur gitu ya. Dan juga ada yang bilang lebih bagus KNO3 putih saja, tak perlu diberi MKP. Nah, itu sebenarnya sahabat tani ya, kalau dari prinsip saya sahabat tani, saya orangnya tidak mudah percaya kalau belum saya uji sendiri begitu. Jadi hasil dari ujian yang saya buat atau eksperimen, disitulah akan saya bagikan kepada sahabat tani. Melalui apa Pak? Melalui fakta. Melalui fakta setelah misalnya kita bilang dalam per batang saya eksperimenkan menggunakan ini. Bagaimana hasilnya dalam berapa minggu ke depan atau dalam 1 bulan ke depan. Nah, kalau hasilnya seperti ini, ya seperti ini. Kalau hasilnya ya buruk misalnya, ya pasti buruk begitu sahabat tani. Nah, itu biasanya cara saya selama ini yang saya pakai, baik dari video pertama hingga video sampai sekarang ini saya menggunakan cara seperti itu. Nah, jadi saya yakin semua konten kreator yang ada di YouTube itu membagikan ilmu-ilmu yang sangat penting kan begitu ya. Tetapi ya ada satu hal yang harus kita bahas di situ, artinya begini. Apakah cukup dengan teori saja tanpa ada praktek? Nah, bahkan dari pertanian, bahkan dari penyuluh pertanian pun mereka menganjurkan kita sebelum berteori prakteklah dulu. Dari praktek akan kita temui hasil sehingga kita bisa bicara teori. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sahabat tani saya tidak merendahkan dan menjatuhkan pihak manapun ya. Karena polemik-polemik yang terjadi di saat ini pro kontra mengenai MKP KNO3 putih ini
kalau kita tonton yang ini lain hasilnya, kita tonton yang itu mengatakan lain, kita tonton yang selanjutnya katanya sudah begini, sudah begitu sahabat tani ya. Jadi cara satu-satunya untuk mengatasi semua itu adalah uji pakai tangan kita sendiri sahabat tani. Eksperimenkan, coba uji, eksperimenkan dan lihat hasilnya beberapa minggu, entah berapa bulan kemudian. Nah itu kita lihat di situ. Itu cara salah satunya yang lebih tuntas, yang bisa bikin kita lebih memahami ya sahabat tani ya tentunya. Jadi itulah MKP dan KNO 3 putih ini saya pakai dengan cara di mix selama ini dan saya spray ke daun. Nah begitu sahabat tani. Kenapa saya spraykan ke daun? Yang pertama lebih mudah ya. Yang kedua lebih merata di saat kita lakukan penyemprotan. Dan yang ketiga lebih hemat ya, lebih hemat pupuk yang kita beli. Misalnya MKP 1 kilo, KNO 3 putih yang 1 kilo gitu ya. Itu jauh lebih hemat. Makanya saya menggunakan penyepraian. Namun di saat kita mau melakukan penyepraian, kita lihat dulu sahabat, lihat dulu kondisi di kebun kita, iklimnya. Misalnya ada nggak di kebun kita tuh sering musim hujan. Kalau sering musim hujan, ya berarti kita harus pintar-pintar lagi menggunakan MKP dan KNO 3 putih tadi. Loh kenapa Pak? Karena tercuci ya, tersapu oleh air hujan. Kan kita melakukan penyepraian sudah pasti mengenai cabang, daun, ranting dan batang ya. Lalu datanglah hujan, tersapu. Loh Pak, apakah Bapak nggak pakai perekat saja? Begini sahabat tani, saya sejauh ini saya lihat pakai perekat nggak pakai perekat itu sepertinya sama aja sahabat tani. Yang penting kita memahami, misalnya seperti ini, pagi-pagi sekiranya kita lihat cuaca mendung, kita kan bisa prediksi sahabat tani, ini cuaca mendung. Cuaca mendung biasanya nanti mungkin 1 jam lagi mau hujan, mungkin 2 jam lagi mau hujan. Nah kalau penyepraian melalui daun ini kan yang paling bagusnya kan setelah penyemprotan 15 menit sebelum hujan, itu sangat bagus sahabat tani. Jadi kalau kita gunakan perekat, itu perekat yang menempel di daun, di cabang dan ranting itu tidak akan berpengaruh apa-apa, karena kan penyerapan dari MKP KNO 3 putih ini saya tengok sangat cepat sahabat tani. Misal kita spray itu, kita spray itu dia dalam 2 atau 3 menit saja itu sudah menyerap, sudah kering, dia sudah nampak menyerap gitu. Jadi walaupun 1 jam lagi atau 10 menit lagi mau datang hujan, tidak ada masalah ya, karena sudah duluan, lebih dulu diserap oleh tanaman. Nah seperti itu, makanya saya tidak menggunakan perekat. Lah emangnya Bapak pernah uji? Sudah, saya sudah pernah uji pakai perekat dengan tidak pakai perekat, hasilnya sama aja kok sahabat tani. Ya penting sahabat tani harus tahu mengatur jadwal penyemprotan gitu ya. Penyemprotan itu kan baiknya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kenapa? Karena stomata tanaman lagi terbuka. Terlebih lagi matahari pagi kan mengandung vitamin E ya, kalau nggak salah saya. Nah disitulah kesempatan kita memberi, sehingga penyerapan sangat cepat. Maka kita jangan berikan MKP KNO 3 putih tadi kita spray di saat siang hari. Kalau di saat siang hari itu kan sudah pasti tanaman kita sakit ya, panas ya, karena sifat pupuk ini apapun ceritanya, mau kata orang katanya pupuk kimia itu ada yang bersifat dingin, itu kalau saya rasa nggak ada. Yang namanya kimia itu pasti dia panas sahabat tani ya, pasti dia panas. Oke Pak, apakah penyemprotan itu kalau berlebihan bisa membahayakan tanaman kopi kita? Jelas sangat berbahaya kalau berlebihan sahabat tani. Makanya di konten waktu itu saya katakan pada sahabat tani, sekedar cukup basah saja, sekedar terkontaminasi saja penyemprotan kita tadi mengenai cabang daun, tak perlu basah kali, itu sudah cukup sahabat tani ya. Dan bahaya lainnya apa Pak? Kalau pemberiannya berlebihan dan perbatang, terlalu rimbun ya. Kalau rusak, saya rasa tidak rusak sahabat tani. Tanaman kopi kita nggak akan terbakar, nggak akan hangus. Berbeda dengan pupuk yang diberikan langsung ke tanah. Kenapa pupuk yang diberi langsung ke tanah menyebabkan tanaman kita itu hangus dan mati? Karena akar ya, akarnya tadi itu tidak sanggup ya, tidak sanggup akar tadi itu menyerap terlalu banyak pupuk. Makanya pupuk yang diberikan kepada tanaman kopi ini harus sesuai dosis, tidak perlu banyak-banyak sahabat tani. Lebih baik sahabat tani setahun 3 kali sikit-sikit, daripada sahabat tani bernafsu buru-buru setahun sekali beri dalam perbatang 1 kilo. Nah itu jangan ya, karena itu sama saja, itu membuat tanaman kopi kita stres, drop ya. Ada lagi sebagian nanti buahnya awalnya banyak,
begitu siap banyak trek. Setelah trek itu kadang-kadang kalau nggak sanggup tanaman kopinya bertahan, bakal mati tanaman itu sahabat tani. Atau kalau nggak mati, dia bakal memulihkan diri itu 1 tahun. Berarti dia bisa trek 1 tahun lah kita bilang seperti itu. Oke Pak, apa sih keuntungan lain istimewanya kalau kita melakukan penyepraian melalui daun? Yaitu sahabat tani lebih cepat menyerap, lebih cepat daripada kocor. Kenapa seperti itu? Karena dari daun langsung ke cabang dan ranting, dia lebih cepat menyerap, lebih cepat pertumbuhannya dan perkembangan. Kalau dari kocor, itu prosesnya lama. Menyerap melalui akar, dari akar berbagi ke batang, dari batang berbagi ke cabang, cabang berbagi ke ranting, ranting hingga ke tunas daun. Ya, dari tunas daun akan muncullah bunga dan buah kopi. Nah, seperti itulah siklus berjalannya. Makanya saya sering menggunakan penyemprotan itu karena penyerapannya sangat cepat ya. Itulah istimewanya sahabat tani. Ya, oke, kita masuk sekarang ke masalah pengocoran sahabat tani. Ya, jadi penyepraian daun dan pengocoran ini sebenarnya sama-sama baik, sama-sama bagus, dan sama-sama tidak merugikan. Namun ada hal berbeda perbandingan penyemprotan dengan pengocoran, yaitu prosesnya ya sahabat tani, prosesnya. Kalau penyepraian langsung ke daun, ke cabang dan batang, itu lebih cepat daripada pengocoran melalui tanah atau akar seperti itu sahabat tani. Nah, ini dari pengalaman saya sahabat tani ya. Dari pengalaman saya sendiri waktu tahun 2020 kalau nggak salah, saya pernah melakukan pengocoran, dan sudah pasti namanya pengocoran ini kita butuh kalau saya waktu itu dalam 100 liter per drum yang di belakang kita ini ya, di belakang kita itu biasa lebih kurang 100 liter ya. 1 liter itu saya pakai sekitar 2 atau 3 kiloan pupuk MKP dan 2 kilo KNO 3 putih. Jadi bisa kita bilang perbandingannya 3:2 seperti itu sahabat tani. Jadi karena di tempat saya kesulitan air dan penampungan, kadang-kadang untuk air yang 100 liter ini nggak akan cukup untuk lahan satu ranting sahabat tani. Nah, jadi yang beratnya lagi, yang namanya pengocoran kan menggunakan air ya. Saya tidak menggunakan kompresor, saya pakai timba dengan modal seadanya ya, sederhana. Itu sangat capek sekali ya, sangat capek menyiram begitu sahabat tani ya. Bahkan kalau sebelum kita nyiram pun sahabat tani, sebelum kita ngocor ya, tanaman kopi kita itu wajib lingkaran tanaman kopi kita itu bersih sahabat tani, jangan ada rumput begitu. Nah ya, berbeda dengan penyemprotan melalui daun tadi, meskipun hasil semprot tadi cairannya itu jatuh ke rumput ya, ke bawah mengenai rumput, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah fokuskan ke daun, jadi udah lebih dulu itu diserap oleh cabang, daun dan batang tanaman kopi kita. Nah seperti itu sahabat tani. Dan pengocoran yang kedua ini adalah kita harus lebih banyak menyediakan pupuknya sahabat tani. Artinya apa? Misal dalam satu drum itu 100 liter itu kan saya berikan MKP itu 3 kilo, KNO 3 putih itu 2 kilo. Nah berarti kan di situ kapasitas ya, berarti produk yang harus kita sediakan itu harus lebih banyak begitu daripada penyepraian sahabat tani ya. Nah mungkin kalau kita pikir ya, kalau untuk apa ya, satu ranting bisa diprediksi itu mesti ada 6 kilo MKP ya, dan harus ada sekitar 3 kiloan atau 4 kiloan KNO 3 putih. Nah seperti itu sahabat. Jadi modal, kalau kita nggak punya modal sih nampaknya ya sulit ya sahabat tadi ya. Tapi kalau melalui penyepraian ini hemat biaya begitu, kalau saya lihat sahabat, hemat biaya dan kerjanya langsung, prosesnya cepet gitu ya, tidak lama-lama gitu ya, hanya butuh berapa minggu saja udah nampak ya perubahannya. Nah jadi kalau untuk pengocoran ini saya lihat lagi prosesnya agak lambat ketimbang penyemprotan langsung ke daun gitu sahabat tani. Itu perbedaannya. Tapi saya rasa pasti kita petani ini maunya semuanya berkembang dengan cepat, pesat ya, dan langsung menampakkan hasil begitu ya. Itu kembali sama sahabat tani sendiri. Kalau sahabat tani melimpah airnya, apalagi dekat mata air ya, dekat-dekat air mengalir, memang sangat mudah sekali, cukup menggunakan kompresor ya kan gitu ya. Tapi kalau untuk daerah yang kesulitan air ini memang nggak akan bakal cukup kalau kita punya
100 liter air gitu sahabat, nggak akan pernah cukup. Lahan kita yang memiliki lahan tandus atau lahan yang sudah kehilangan kesuburannya ya sahabat tani ya, atau lahan tidak subur begitu, itu sangat cocok sekali kalau kita kocorkan sahabat tani. Kenapa? Selain kita kocor, menjaga unsur hara tanah biar baik terus. Walaupun kita tahu yang namanya kimia ini sudah pasti efek sampingnya ada ya begitu sahabat tani, tapi yang namanya apa boleh buat, kadang-kadang di kita ini mencari pupuk kompos, pupuk organik itu susah. Kadang-kadang membuat sendiri pupuk organik pun kadang-kadang nggak punya waktu ya begitu sahabat tani, karena untuk memfermentasi ya, untuk menunggu pupuk organik tadi menjadi hasilnya, yaitu butuh proses gitu sahabat tani. Nah, jadi kalau untuk lahan tandus, lahan kering, atau lahan yang misalnya datang hujan sulit terserap ya gitu ya, itu bagus ya, bagus dikocor, tapi dengan cara ditugal dulu sahabat tani, dilobangi baru disiram gitu ya di bagian lubang. Dalam perbatang itu 3 titik boleh, 4 titik pun boleh dalam perbatangnya, lalu disiramkan gitu sahabat tani. Jadi jangan tidak ditugal. Kalau sahabat tani tidak menugalnya atau tidak melobangi dulu, nah itu nanti begitu sahabat tani siram itu, kalau datang hujan nggak menyerap pupuknya, itu dia akan mengambang di atas sahabat tani. Jadi sehingga nanti akar bagian atas, akar serabut bagian atas yang justru dapat makan, yang bawah nggak bakal dapat makan sahabat tani. Nah itu boleh ya. Pak, berapa dosisnya Pak dalam perbatang tanaman kopi? Oke, nengok usianya lagi sahabat tani. Pemberian MKP KNO 3 putih tadi, sahabat tani harus nengok. Yang pertama adalah tanaman kopi kita sudah mulai masuk ke generatif atau sudah mulai belajar berbuah, itu sudah wajib diberikan. Loh, berapa Pak dalam perbatang itu? Dalam perbatang cukup setengah liter sudah bisa sahabat tani ya, setengah liter. Loh Pak, kalau untuk kopi besar atau kopi tua bagaimana Pak? Saya sering memberikan tuh sekitar 1,5 liter sahabat tani ya, 1,5 liter dalam perbatangnya. Karena tanaman kopi ini kalau sudah semakin besar, cabangnya makin banyak, tunas makin banyak, sudah pasti butuh makannya banyak sahabat tani ya. Berbeda dengan tanaman kopi kita yang baru belajar berbuah, yang kok kami orang kayu sebut tuh cabang selalu. Nah jadi penyiraman pupuk tadi yang kita siram itu hanya fokus pada buah-buah saja gitu ya, makanya tidak dibutuhkan banyak gitu sahabat tani. Berbeda dengan kopi tua tadi ya. Pak, penyemprotan dengan pengocoran itu Pak, kalau perbandingannya perubahannya itu nampaknya berapa minggu Pak gitu ya. Oke, dari pengalaman saya sahabat tani, kalau kita lakukan penyepraian daun itu dalam 2 minggu saya nengok nampak perkembangannya sangat cepat ya, seperti di video kemarin ya. Hanya berapa minggu tuh, kalau nggak salah saya 2 minggu lebihan lah, kita hitunglah 2 minggu. Loh Pak, kalau dari pengocoran akan mulai nampak efek bagusnya itu berapa minggu Pak? Itu bisa sekitar 1 bulan, kalau saya tengok 1 bulan baru nampak. Loh kenapa bisa begitu Pak? Karena prosesnya, kalau pengocoran dari akar tadi ya ke batang, bekerja lagi untuk cabang ya, untuk tunas dan ranting-rantingnya, baru dia bekerja lagi untuk pembuahan, pembungaan dan pembuahan. Kalau spray daun itu langsung kena daun, langsung kena cabang, langsung kena ranting yang sedang lagi berbunga, menyerap lebih cepat. Makanya itu perbandingan dan perbedaannya cara pengaplikasian. Nah itu kembali pada sahabat tani sendiri ya. Nah jadi kalau masalah polemik, kita kembali ke masalah polemik tadi, MKP KNO 3 putih tadi kok digabung jadi NPK. Allahualam. Yang jelas di sini saya yakin petani kopi sekarang ingin bukti. Mana bukti? Seperti itu kan gitu ya sahabat tani ya. Kalau saya bicara di hadapan sahabat tani ini dengan jujur dan bukti. Nah, dan cara ini udah sering saya pakai sahabat tani. Ya. Jadi malahan kok saya nengok ya, MKP malah dianjurkan biar lebih efektif, lebih baik itu tambah dengan KNO 3 putih. Malahan seperti itu. Tapi ada konten menyatakan tidak perlu dimix, tidak perlu digabung. Kenapa? Itu nanti kerjanya tidak optimal katanya sahabat tani. Sementara dari perusahaan, dari pabriknya sendiri, MKP dianjurkan bergabung dengan KNO 3 putih tadi. KNO 3 putih pun begitu, dianjurkan memakai MKP. Untuk tujuannya apa? Hasilnya maksimal dan optimal, dan buahnya lebat. Kita maunya buahnya lebat tapi bijinya berisi, bobotnya ada. Bukan buahnya lebat tapi banyak kosongnya, begitu sahabat tani ya. Makanya saya berulang-ulang bilang, di tanaman kopi ini kita nggak perlu pelihara daun yang banyak, tapi bagaimana caranya buahnya yang banyak daripada cabang dan daun, begitu sahabat tani. Oke Pak, dari penyepraian langsung ke daun, cabang dan batang tadi Pak, apa sih perubahan yang nampak dalam setelah pemberian aplikasi pertama?
Pemberian aplikasi pertama waktu saya lakukan itu, dampak yang paling positif bagusnya nampak itu daunnya mulai menghijau kembali, batangnya sehat kembali ya, cabangnya pun lebih kokoh gitu sahabat tani. Itu perkembangan pertama setelah kita lakukan pengaplikasian pertama. Masuk ke 7 hari kemudian, atau bisa dikatakan pemberian aplikasi yang kedua, penyepraian daun tadi, itu akan nampak nanti cabang tunas-tunasnya itu tumbuh lebih cepat, lebih panjang, bahkan lebih sehat gitu sahabat tani ya. Makanya kalau untuk tanaman kopi sahabat tani, jangan terlalu sering beri nitrogen, nanti Anda kewalahan, asik sibuk mangkas, buahnya nggak ada sahabat tani ya. Uji, cobalah, nggak percaya jangan dulu percaya sama saya, uji. Makanya tadi saya bilang pada sahabat tani, jadilah pendengar itu yang berani di mana sahabat tani setelah mendengar langsung sahabat tani praktik dan nilai sendiri gitu. Jangan sekadar mendengar teori, karena teori-teori ini belum tentu benarnya entah bagaimana kan gitu ya. Entah bagaimana itu belum tentu dia. Kecuali kita uji sendiri, lihat sendiri, baru kita temui mana yang sebetulnya benar ya. Setelah kita lakukan pengaplikasian yang ketiga, di situ tanaman kopi kita akan terlihat bunganya sangat banyak, kuat, meski diterpa angin. Ini tempat kami musim angin sampai sekarang ya. Itu saya tengok masih keadaan aman. Bahkan sudah jadi buah pun, tersentuh badan pun dia sangat kuat dan tidak mudah rontok sahabat tani. Nah, itu kegunaan dari MKP KNO3 putih tadi. Di saat masa pembungaan, masuk pembuahan kecil ya, hingga buahnya menjadi besar, penting kita berikan penguatan supaya tanaman kita tuh lebih kuat, bunga tidak rontok dan buahnya pun tidak rontok. Nah, jadi kita begitu panen, hasil kita wajar hasil kita itu menjadi berkali-kali lipat. Nah, itu wajar sahabat tani. Nah, oke, kita sekarang masuk ke pengocoran. Dampak perubahan apa sih Pak kalau kita lakukan pengocoran? Dampak perubahan akan mulai muncul 1 bulan kemudian sahabat tani. Terlihat dari daunnya, tunasnya sangat subur, cantik ya. Nah, bahkan sama seperti kita nengok, seperti udah persis kayak tanaman plastik gitu sahabat tani ya. Tahu ya tanaman plastik itu kayak mana ya, berkilat ya, nggak disiram, nggak perlu, yang penting dia, nah itulah begitu ya untuk penghias rumah ya begitu. Kalau setelah pertama kali kita lakukan aplikasi pengocoran pertama, itu perubahannya seperti itu tadi udah saya bilang. Yang kedua, perubahan selanjutnya itu dia akan masuk di 15 hari berikutnya ya. 1 bulan kan 30 hari kita bilang ya. Nah, dari setelah 30 hari masuk ke 15 hari kemudiannya, itu nanti akan nampak perubahan. Di situ akan nampak perubahan. Nah, dan selanjutnya nanti akan muncul pembungaan, pembuahan ya, dan selanjutnya. Oke Pak, jadi pemberian MKP KNO3 putih menurut pengalaman Bapak, kapan kita mulai bisa stop Pak gitu ya. Jadi pemberian MKP KNO3 putih ini akan kita stop setelah buahnya jadi besar atau sudah mau masuk masa panen, itu kita stop sahabat tani. Nah, loh Pak, kalau kita stop nanti apakah berpengaruh nggak sama bobot buah? Ini nggak ada berpengaruh. Kenapa? Karena sudah lebih dulu terserap. Jadi bibit bobotnya sama bebetnya sudah lengkap. Jadi buah itu sudah jelas berat, berisi, dan sudah pasti kilonya naik. Nah ya, dimana-mana orang jualan ini kan, orang bertani ini kan ingin kilonya naik. Kalau kilonya naik sudah pasti cuannya naik ya sahabat tani. Seperti itu simpelnya ya. Nah jadi Pak, kalau begitu Pak, kalau kita sudah stop MKP KNO3 putih, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah penguatan kalsium sahabat tani. Kalium dan kalsium lah kita bilang ya. Nah, kalium kalsium ini berperan penting sahabat tani untuk menjaga bobot buah dari berbagai macam iklim yang tidak menentu. Jadi di saat buahnya sudah besar, 3 atau 4 bulan lagi mau masuk panen, kuatkan dengan kalium dan kalsium ya, supaya tidak mudah rontok, supaya merahnya sempurna, dan supaya buahnya tidak menghitam sahabat tani. Jadi enggak semua buah kopi itu menghitam gara-gara penyakit, tidak. Kadang-kadang gara-gara kekurangan unsur hara. Di saat tanaman kopi kita sudah masuk masa pemasakan, disitulah tanaman kopi kita bekerja keras mencari kalsium dalam tanah, mencari unsur hara lain dalam tanah untuk memasakkan buahnya. Namun jika unsur hara dalam tanahnya berkurang, kalsiumnya nggak ada lagi, ya sudah pasti tanaman kita panennya tidak normal.
berpenyakit ya, rontok seketika, belum tiba merah baru kuning sudah rontok ya, begitu ya. Nah itu belum tentu karena penyakit sahabat tani. Jadi finalnya apa? Finalnya begini sahabat tani, begitu sahabat tani masuk masa panen, sahabat tani panenkan tanaman kopinya, di situ akan terlihat finalnya seperti apa. Kalau finalnya buahnya, bibit bobot bebetnya berhasil sesuai harapan, berarti sudah berhasil cara yang sahabat tani lakukan. Cara saya juga seperti itu sahabat tani ya. Saya meneliti setiap panen itu, saya lihat bagaimana, berat nggak, terasa. Kalau buahnya sehat sahabat tani, kalau kita pakai kantong kopi seperti ini, kantong kopi ya, ini mungkin baru separuh kantong kopi ini aja itu rasanya udah sakit bahu ya, udah berat, sakit bahu. Itu tandanya kualitas buahnya oke ya. Tetapi kalau setengah kantong ini atau baru penuh satu kantong ini baru terasa beratnya sampai sakit bahu, nah itu berarti ada yang nggak beres. Nah, banyak di petani kopi kita, waktu itu saya pernah juga turun daerah Jemparam Jaya ya, buahnya banyak sahabat tani, buahnya banyak, itu bisa berkantong-kantong ya, seperti itu. Ini kan ada sekitar 5 kilo dalam satu ini ya kan. Nah itu setelah kami coba timbang tidak sampai 5 kilo sahabat tani ya, hanya beratnya 3 kilo 8 on begitu sahabat tani. Lalu kami periksa buahnya, kami cek, kelihatan memang dari luar buahnya merah mengkilap seperti seolah-olah bagus. Begitu kami buka ternyata banyak pesel, artinya banyak kosong ya. Dalam buah itu kan ada 2 biji ya, ada 2 biji. Itu mau kali yang sebelah kosong, yang sebelah itu berisi. Nah itu yang bikin kilonya turun. Nah jadi kita usahakan di sini lebih baik buahnya jangan terlampau banyak tapi ada bobotnya, daripada buah terlampau banyak bobotnya nggak ada sahabat tani ya. Nah lo Pak, bagaimana kalau saya Pak gunakan MKP KNO3 tadi dengan penyepraian daun, saya gunakan juga dengan pengocoran, apakah baik? Ya baik, nggak ada masalah sahabat tani ya, aman. Selama sahabat tani punya tenaga, sanggup ya nggak masalah ya, seperti itu ya. Namanya kita nih manusia ini kan ya kerjaan banyak, kadang-kadang ya nggak cukup dengan kebun aja, kadang ada kerjaan lain ya sahabat tani. Tapi itu kembali pada sahabat tani. Saya yakin pada sahabat tani yang tekun dan semangat dan yakin bertani kopi ini sudah pasti sanggup melakukannya ya. Oke baik sahabat tani, saya rasa sudah lengkap, sudah detail dan mudah dipahami ya. Jika memang tidak mudah dipahami juga silahkan komen saja ya, nanti akan saya jawab, insya Allah akan saya jawab ya sahabat tani ya. Sekarang yang terpenting adalah sahabat tani, semangat Anda itu yang terpenting, dan coba ya, jangan hanya teori saja, coba praktekkan sahabat tani ya. Nggak sanggup praktekkan 1 jam ya, besok bisa lanjut lagi 1 jam lagi ya gitu. Pokoknya coba-coba ya, dan lihat sendiri perubahannya. Kalau perlu sahabat tani bikinkan eksperimen perbandingan, 1 batang ini gunakan MKP KNO3 putih, 1 batang ini tanpa menggunakan MKP KNO3 putih. Nanti lihatlah perbedaannya. Saya yakin sahabat tani nanti bakal bilang, betul Pak Berry bilang, banyak perubahannya kalau kita menggunakan MKP KNO3 putih ya. Seperti itu aja ya sahabat tani ya. Saya mau lanjutkan bikin gubuk dulu ini ya, gubuk baru lagi ini gubuk kedua di kebun saya yang lain ya. Yang kemarin kebun pertama itu di daerah lahan miring, ini sekarang di daerah lahan datar. Jadi saya mau melanjutkan dulu. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat tani semuanya ya. Oke kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.